Pak Eri udah bergabung ya? Pak Eri, Bu Mariati, Bu Rita, Bu Puji. Siapa? Ya. Baiklah, kalau seperti itu Pak Eri udah ready ya? Pak Eri, bisa dengar suara saya? Oke, siap. Baik Bapak Ibu, karena hari ini hari Jumat dan juga waktu sangat terbatas karena nanti kita akan ada sholat Jumat, maka kita akan lebih awal mulainya. Jadi perkenankan saya untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kenikmat kesehatan juga kita semua dapat hadir di ruang virtual untuk mengikuti kegiatan Berkobar Kalimantan Utara atau berkolaborasi dan berbagi Kalimantan Utara bersama dengan Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Bapak Ibu, senang sekali Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami, belajar bersama, dan tentunya telah dimulai dari hari kemarin di 4 Juli 2024 dan disambung di hari ini, pertanggal 5 Juli 2024. Dan ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, kita akan ada beberapa sesi ke depannya, selama beberapa jam ke depan tentunya, dengan materi-materi yang mungkin lebih fresh dan juga berbeda dari kemarin. Kalau kemarin sempat dibahas terkait dengan rapor pendidikan, kemudian dan juga masalah pembatik. Kalau kali ini kita akan jauh lebih kepada Ki Hajar STEM dan juga platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, saya sangat excited karena kenapa saya akan ditemani oleh pemateri-pemateri atau rekan-rekan saya yang luar biasa. Ada rekan saya dari Duta Teknologi 2017, Pak Mastan. Kemudian yang mungkin masih di jalan, sehingga saya lihat belum ada masuk di ruang virtual ini. Kemudian juga ada Pak Eri Afrizal 2018. Dan rekan-rekan yang lain, ada Bu Anita, ada Ibu Mariati, ada Ibu Sunaria, dan juga Ibu Puji, seperti itu. Saya sendiri selaku moderator pada kesempatan kali ini, Hendrias adalah Duta Teknologi tahun 2019. Bapak Ibu, mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan? Iya. Boleh kiranya saya minta agar saya juga nggak ngomong sendiri dan juga Bapak Ibu juga bisa menikmati. Boleh dong kita cek sound dulu ya. Cek soundnya virtual aja ya. Bapak Ibu bisa balas di kolom chat. Silahkan bilang dari mana gitu, hadir gitu, biar saya tuh nggak sendiri. Kesannya kalau saya melihat sih beberapa memang sudah menyalakan kameranya, tapi yang lain juga belum nih. Jadi semoga, iya, saya pengen melihat antusiasme Bapak Ibu dari mana nih, hadir dari mana gitu ya. Oh nih hadir ada 4 orang. Oh jadi cuma 4 orang. Oke 5. Ada Ibu Fatmawati, Bu Artim, Bu Siti, Bu Nur Samsia, Bu Rusmawati. Thank you so much. Ibu banyak nih hadir dari Ibu Nyu. Oh iya, dari kampung halaman ya. Kemudian ada Ibu Ruth, Ibu siapa lagi nih, Pak Ardi. Iya.
senang sekali bahwa bukan hanya dari Kabupaten Bulungan, tentunya seluruh Kalimantan Utara juga harus masuk karena ini penting sekali untuk Bapak Ibu ikuti. Ya, sekali lagi terima kasih karena sudah memberi feedback ya. Eh, Bapak Ibu, untuk yang pertama mungkin langsung saya limpahkan nih, limpahkan kepada rekan kami Pak Eri Afrizal terkait dengan PMM. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah memberikan teksnya kepada saya sebagai feedback. Langsung saja Pak Eri, mungkin saya persilahkan ruang virtual ini kepada Bapak. Ya. Oke, terima kasih Pak Hans. Cek sound dulu nih. Tadi kan lewat kolom chat ya, sekarang lewat langsung nih. Gimana suara saya nih Pak Hans? Jelas kah? Jelas, jelas. Sangat-sangat Jelas ya? jelas, Pak. Ya. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya awali dulu dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Syukur dan alhamdulillah ya, kita hari ini masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita bisa kita capai dengan maksimal. Amin. Bapak Ibu, Amin. salam penghormatan juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing ya, diskusi, mendalami materi. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita update kompetensi dan bisa memberikan perbaikan terkait dengan kualitas pembelajaran untuk peserta didik kita. Bapak Ibu yang hadir di sini pasti punya misi ya, misi untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bisa kita capai dengan maksimal. Amin. Bapak Ibu, pada sesi kali ini saya ingin mengulas tentang platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar itu ada banyak sekali fitur Bapak Ibu. Kalau semuanya kita ulas, tentu lama Bapak Ibu. Namun yang akan kami presentasikan di sini Bapak Ibu adalah bagian kecilnya yang memang kalau Bapak Ibu nanti praktikkan langsung di sekolah itu bisa berdampak baik dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, tentang apa ya kira-kira? Ya, Bapak Ibu, izin saya share screen untuk bisa masuk di bagian materi awal. Oke, Bapak Ibu. Platform Merdeka Mengajar untuk persiapan awal pembelajaran tahun pembelajaran 2024-2025 Bapak Ibu. Bapak Ibu, perkenalan singkat, saya Eri Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Pulau Bunyu. Di sini berperan sebagai Duta Teknologi 2018. Bapak Ibu, izin ya kami coba memberikan gambaran tentang Duta Teknologi Bapak Ibu. Kenapa kita ini pengen 2018 mengikuti kegiatan ya itu berpikir ya sudahlah yang penting ikut saja. Ternyata Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan pembatik ada pemikiran, cara berpikir, cara bekerja yang berubah Bapak Ibu. Dahsyatnya Bapak Ibu jika kita mengikuti pembatik ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, beda halnya pembatik dengan kompetensi lain nih Bapak Ibu ya. Di saat kita mengikuti pembatik Bapak Ibu, jika kita menjadi duta teknologi, maka sampai kapanpun Bapak Ibu, saya itu dari tahun 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 sampai saat ini Bapak Ibu, kita masih diberdayakan oleh Pusdatin Bapak Ibu untuk bisa menjadi perpanjangan tangan membantu teman-teman di wilayah. Berbeda dengan event yang lain Bapak Ibu. Jika kita sudah masuk ke nasional, sudah go ya Bapak Ibu, setelah kegiatan itu selesai sudah Bapak Ibu. Tapi beda Bapak Ibu dengan pembatik. Jika kita masuk ya, lolos menjadi pembatik, jadi duta teknologi, maka peran kita akan diberdayakan sampai kegiatan pembatik ini usai Bapak Ibu ya, sampai kegiatan pembatik ini tidak ada lagi.
Nah, selama pembatik itu masih ada, Bapak Ibu pasti akan diberdayakan. Makna diberdayakan ini Bapak Ibu, kalau ada pelatihan nanti kita dilibatkan, kalau ada kegiatan kunjungan nanti kita dilibatkan. Semua bagian berkaitan dengan pembelajaran berbasis TIK, pasti Bapak Ibu yang terlibat sebagai peserta pembatik, ataupun nanti jadi sahabat duta teknologi, jadi duta teknologi pasti akan selalu dilibatkan. Jadi Bapak Ibu, sangat banyak sekali manfaat jika Bapak Ibu berkontribusi mengikuti pembatik Bapak Ibu, pembelajaran berbasis TIK. Ya, Bapak Ibu, perkenalan singkat ini Bapak Ibu ya. Nama saya Eri. Oke Bapak Ibu, sebelum lanjut ya, karena ini masih pagi, kita X breaking dulu Bapak Ibu. X breakingnya sederhana ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup bermain di kolom chat saja. Ya, bermain di kolom chat, memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang nanti muncul di layar. Bapak Ibu boleh nanti berkomentar ya lewat kolom chat kalau memang ada informasi mungkin suara ataupun slide yang belum tayang ya, seharusnya sudah tayang di slide selanjutnya, mungkin macet ya, karena kalau kita kan nggak di Kalimantan nggak ada yang macet mobil ya, kalau di Jakarta di Jawa mungkin banyak ya. Nah kita sebenarnya macetnya di internet Bapak Ibu. Nah, jadi sama-sama macet tapi ruang lingkupnya beda. Nah kalau nanti di sini ada macet layarnya, silakan ya gunakan kolom chat untuk menyampaikan informasi. Ya Bapak Ibu, X breaking. Nah ini ada dua kombinasi gambar ya. Ada yang ada bentuk, ada yang memang isinya angka, dan ada yang bentuknya segi empat ya, dan ada teks. Nah yang sebelah kiri ini angka ya, sebelah kanannya adalah teks. Oke Bapak Ibu. Pertanyaannya sederhana nih Bapak Ibu ya. Samakan warna antara bidang pada angka dan bidang pada teks. Contohnya 1 sama dengan C. Ini belum soal ya Bapak Ibu ya. Nah soalnya nanti ada di slide selanjutnya. Dipahami dulu nih Bapak Ibu instrumennya. Samakan warna antara bidang pada angka yang ini Bapak Ibu dan bidang pada teks yang ini Bapak Ibu. 1 sama dengan C. Nah kalau 1 sama dengan C Bapak Ibu ya, silakan ya dijawab ya di kolom chat. Soalnya adalah 3 sama dengan apa Bapak Ibu? Silakan gunakan kolom chat Bapak Ibu. 3 sama dengan apa Bapak Ibu? Tiga A, 3 sama dengan A. Alhamdulillah ya. Berarti Bapak Ibu bisa nih naik golongan 3A ya. Kalau dari 2D ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau yang sudah 3D bisa nanti naik golongan 4A ya. Oke, masih sehat nih Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Masih ada Bapak Ibu. Step selanjutnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Oke, semuanya rata-rata menjawab A ya. 1 sama dengan C. 3 sama dengan A. Oke, benar ya Bapak Ibu ya. Next, sekarang kita masuk ke slide yang selanjutnya. Duh. Ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, soalnya ya. Samakan warna antara bidang pada angka dan teks. Contoh 1 sama dengan D. Ya. 1 sama dengan D. Bisa ya dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke ya. Oke, next kita akan berikan soalnya. Ya, ini contoh 1 sama dengan D. 4 sama dengan apa? Ya Bapak Ibu gunakan kolom chat. B. 4 sama dengan B. Ayo Bapak Ibu, 4 sama dengan E. Oke, keren ya. Bapak Ibu lihat contoh. Ya. Ayo, ini ada dualisme ya. Ada yang bilang B, ada yang bilang E ya. Coba lihat lagi Bapak Ibu. 4 sama dengan E tetap kokoh ya, Bu Noi. Nah, ada yang E nih, Bu Titik. Bu Yulis, Bu Jumiati juga 4 sama dengan E. Lihat lagi contohnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersama teman-teman ya, satu meja enggak apa-apa. Kalau beda dualis boleh kelahi Bapak Ibu ya. Iya.
Kalau oke, 4 sama dengan B. Kita lihat nanti ya benarnya yang mana. Bapak Ibu kalau mau memperbaiki jawaban enggak apa-apa, silakan Bapak Ibu. Salah, 4 sama dengan B. Oke, karena Bu Nah ditegur sebutin namanya ya, akhirnya dia merubah. Oke, silakan. Bu Agustina, Dita. Oke, ini frekuensinya sudah mulai berubah ya, tidak ada lagi yang golongan 3E ya. 4E ya. Tidak ada, sudah normal ya 4B. Oke, 4 sama dengan B. Oke, alhamdulillah ya, sudah sehat ya, sudah normal, semuanya sudah di golongan 4B ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, yang belum masuk ke 4B, mudah-mudahan bisa mencapai 4B Bapak Ibu. Masih ada lagi nih Bapak Ibu, satu lagi Bapak Ibu. Ya, stop dulu 4B-nya. Mudah-mudahan nih soalnya 4C pula Bapak Ibu. Soal yang selanjutnya. Oke. Nah, 2 Bapak Ibu. 2 sama dengan apa? Ya. Ayo. 2 sama dengan apa? 2 sama dengan A. Katanya Agustina. Oke, sesuai dengan nama ya. Agustina. 2 sama dengan A. Baik, jeli sudah ya. Good. 2 sama dengan A. Kemudian tidak ada jawab lagi D ya. Oh, ada D. Bu Salma kah? Ini Ibu kah? Ibu. Ada lagi nih Pak Ridwan, 2 sama dengan D. Bapak masih bertahan ya? Atau ini cerita yang lalu nih, yang tadi ya, yang D. Nah, ya lihat kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kita pakai sistem ini ya, buku Mendel ya. Lihat yang paling banyak muncul, itulah jawabannya Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau berani tampil beda enggak apa-apa. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Kita sudah melewati sesi X breaking ya. Rata-rata menjawab A. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan respon ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada sesi materi nantinya. Ya Bapak Ibu. Masuk ke tujuan nih Bapak Ibu. Targetnya adalah Bapak Ibu nanti ya mampu memanfaatkan PMM untuk persiapan kegiatan pembelajaran. Namun dari sekian banyak fitur yang ada, kami akan mendalami bagian salah satunya Bapak Ibu, namanya asesmen pembelajaran. Namun yang lain nanti kami juga singgung ya Bapak Ibu ya, seperti pelatihan mandiri. Karena ada bagian juga yang menyinggung terkait itu kalau asesmen pembelajaran. Nah Bapak Ibu, ini tujuan yang akan kita capai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bisa nanti mengimbangi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kegiatan ini direcord, nanti bisa ditonton ulang. Next Bapak Ibu. Oke, kita harus berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu hanya melihat saja, satu arah saja, tidak mencoba untuk mempraktikkan, nanti nggak akan ketemu masalahnya. Tapi kalau memang Bapak Ibu nanti mencoba, pasti akan dapat masalah ya. Kalau masalah Bapak Ibu akan membuat kita menjadi lebih dewasa Bapak Ibu. Lebih paham, lebih ahli nantinya jika kita bergelut terkait dengan yang kita pelajari hari ini. Bapak Ibu, di sini kita fokus ya untuk menggunakan dan membuat asesmen awal pembelajaran. Nah, sebelum masuk di bagian ini Bapak Ibu, ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Kita gunakan ini ya, raise hand ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan respon ya, kenapa memilih 1, 2, atau 3. Tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya, semua jawaban pasti sesuai dengan kualitas kemampuan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu silakan memberikan angkat tangannya nanti ya lewat tinggal dipilih ya tombol angkat tangan ya, raise hand, nanti Bapak Ibu bisa memberikan respon. Pertanyaannya ini Bapak Ibu. Pertanyaannya, Bapak Ibu pilih 1, 2, atau 3? Bapak Ibu, kalau 1 itu kan kita gunakan 1 lembar kerja
yang di dalamnya itu sudah ada soal, juga sudah disusun di dalam form, lembar kerjanya sudah ada, kemudian juga sudah ada analisisnya. Kemudian kalau Bapak Ibu pilih 2, itu soal yang dikembangkan di dalam LMS itu sudah ada soalnya, tapi belum disusun di dalam form atau lembar kerjanya kita buat sendiri. Contohnya gini Bapak Ibu, kita diberikan soal, kemudian soal itu kita masukkan sendiri di dalam form. Kemudian analisisnya juga kita kembangkan karena belum ada analisisnya. Nah, atau yang ketiga. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu. Soalnya belum ada ya Bapak Ibu ya. Belum ada. Bapak Ibu hanya diberikan pengetahuan ya, keterampilan cara membuatnya. Hanya pengetahuannya saja, pengetahuan dan keterampilan yang diberikan. Tapi soalnya tidak ada. Soalnya itu nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri, kemudian disusun sendiri di dalam form, di dalam lembar kerja dibuat sendiri, dan juga analisisnya dikembangkan sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu dihadapkan dengan pilihan 1, 2, atau 3 nih Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih condong kemana? 1 kah, 2, atau 3? Silakan Bapak Ibu berikan responnya ya lewat tombol raise hand ya, supaya bisa berbicara secara langsung. 1, 2, atau 3 Bapak Ibu. Ini bukan lagu pelangi-pelangi ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3 ya. Aku sayang Ibu tidak ya. Ini pilihan Bapak Ibu harus memilih. 1, 2, atau 3. Ataupun boleh juga gunakan kolom chat Bapak Ibu. Bapak Ibu condong kemana? Nanti kan Bapak Ibu diberikan satu informasi ya, satu form yang di dalamnya sudah ada soal, sudah ada analisis, sudah ada cara kerjanya. Nah, kalau Bapak Ibu dihadapkan dengan form tersebut, apakah Bapak Ibu akan mengambil form tersebut atau hanya mengambil soalnya saja, nanti buat sendiri di lembar kerjanya? Atau Bapak Ibu memang tidak butuh yang begitu, cuma butuh pengetahuan saja. Nanti baru dipraktikkan sendiri. Ya, cara membuat soalnya, cara menyusun dalam lembar kerja, dan cara mengembangkan berdasarkan analisis yang ada. Ayo silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih condong kemana? Gunakan saja yang ada, soalnya sudah ada, formnya juga sudah ada, analisisnya juga sudah ada, tinggal gunakan yang ada saja. Terima kasih Bu Agustina. Bu Agustina memilih 1. Ini persis kayak kita di mobil ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada yang muntah 1, muntah semua ya. Kalau belum ada yang muntah kan, belum ada yang berkomen. Ada 2 ya Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dan benar ya. Karena masalah pilihan itu nomor 3, mengingat kemampuan murid berbeda-beda. So, tidak masalah ya. Oke, 1, 3. Apalagi nih Bapak Ibu. 4, ada pilihannya Bapak Ibu. Tidak berbuat apa-apa, diam saja. Nah, itu mungkin ya. Tapi nggak saya buat Bapak Ibu pilihan 4. Karena nanti takutnya banyak milih 4. 1, 3. Oke. Kemudian, Bapak Ibu ada yang mau berkomentar? Siapa nih yang mau menyampaikan secara lisan dulu? Kenapa pilih 1, kenapa pilih 2, dan kenapa pilih 3? Nah, coba cek dulu. Adakah yang sudah raise hand? Pak Hans? Atau teman-teman yang lain? Nampaknya belum ada nih Pak, hanya ada di Oh, belum. kolom chat. Oh, ya, siap. Kita masih nyimak. Itu ada yang di kolom chat nomor 3 karena mengingat kemampuan murid berbeda-beda. Terus ada yang sama alasannya. Iya. Mungkin, oh iya Bu Agustina silakan kita bantu nyalakan mic-nya. Udah ada nih guru senior. Silakan Ibu. Ya, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilih 1.
Saya pilih 1, kenapa? Tadi sudah disebutkan sama Pak Andreas, guru senior, artinya guru yang tua, sudah. Pilih 1 karena sudah tersedia ada soal, sudah ada dalam lembar kerja, sudah ada analisisnya. Jadi kita tinggal menggunakan dan kita fokus pada pembinaan ke peserta didik. Itu alasan saya. Jadi enggak repot lagi kita membuat lagi, berpikir lagi, habis waktu kita. Artinya akhirnya terabaikanlah pengembangan pada peserta didik. Itu mungkin alasannya. Oke, Siap, Bu, Ibu kita bisa Agustina. garis Terima bawahi Pak Eri. kasih. Nggak mau repot. Itu Ya, yang betul. perlu garis bawahi. Terima kasih, bagus. Ya, keren ya Selanjutnya, Pak Andreas ya. yang lainnya. Pak Andreas, Iya, kalau betul kita sekali, tarik Pak benang Eri. merahnya kan, Ibu Agustina, Hmm, kalau ada yang mudah ngapain yang repot ya? Karena filosofi ini berbeda sudah ya. benar. Kalau ada yang repot ngapain yang mudah katanya sekarang ya. Betul. Ya, Di kita samping tuh itu ada memilih kaitannya dengan sesimpel tadi bilang mungkin, Pak Pak. Andreas. Iya, kaitannya adalah karena guru senior. Tapi sebenarnya kita meminimalisir banyak kerjaan yang simpel aja gitu, yang set gitu ya kan Bu ya. Jadi nggak Iya, mau repot. senior Nomor alias tua. 1, oke. Nomor 1 adalah the best choice. Ya, untuk yang makasih ya Bu Agus. Untuk pilihan yang lain boleh nih kalau mau menyalakan mic-nya juga supaya kegiatan kita ini lebih lebih hidup suasananya gitu loh. Pilihan nomor 2 ada yang memberi alasan atau Yo, pilihan yang nomor nomor 3 2. tadi ada sih di kolom chat tapi nggak mau ngomong nih. Coba dulu ngomong. Kita mau lihat mana sih orangnya yang nomor 3 gitu. Sesuai dengan kemampuan siswa. Oke. Katakanlah sudah mulai diterapkan nih filosofi-filosofi KHD gitu di dalamnya ya. Curiga saya nih guru-guru penggerak nih yang nomor 3 nih Pak Eri. Karena nomor 3 itu menyesuaikan ya. Oh, ada juga karena nomor 3 karena kami masih junior. Oh iya, biasa kalau masih junior itu masih rajin. Jadi masih masih idealis gitu loh, masih ambisius. Jadi masih pengen yang betul-betul gitu. Padahal ya memang gitu ya kan. Tapi boleh dong Pak Eri kita pancing nomor 3 nih. Mana yang mau speak up Ya, betul terkait sekali Pak dengan Andreas. alasannya kenapa dia memilih nomor 3. Pak Ferdi Agus sudah nyalakan mic, mungkin mau menyampaikan atau apakah sudah Ayo memilih teman-teman ya Bapak Ibu. nomor 1, 2, atau 3? Ini Pak Eri nggak akan lanjut-lanjut kalau belum ada yang mau speak up nih. Kenapa alasannya, kenapa nomor 2, kenapa nomor 3. Tadi nomor 1 udah diwakilin itu guru senior. Ya. Kalau nomor 2 dan 3 ini kita belum dengar suaranya. Mana kira-kira ya suaranya dari guru yang memilih nomor 2 dan 3? Kami belum ada nih. Duh. Ini Noi ini Ibu atau Bapak nih Pak Andreas kira-kira nih kalau menurut hasil amatan Pak Andreas Kalau nih. Noi ini biasa ibu-ibu sih Noi ya. Ibu Noi Oh, nih. ibu-ibu ya. Terus dari mana pun saya lupa karena namanya Noi gitu ya. Noi ini. Biasa nama aslinya Nur kali ya. Ibu Nur. Ya, betul, Ya nggak betul. sih? Sepertinya seperti itu. Ini Ibu Nur ya. Pak Andreas, ini mereka ini seperti gunung es ya, menyampaikan bagian kami masih junior, padahal di bawahnya dia punya banyak talenta kemampuan ya, yang mereka punya tujuan lain. Kenapa pilih 3? Iya. Karena dia pengen yang dia buat itu adalah karyanya sendiri. Cuman dia menyembunyikan ya dengan kata kami masih junior ya. Benar-benar. Memang begitu kalau guru baru, masih fresh, masih iyalah istilahnya masih idealis gitu. Kenapa? Jadi segala sesuatunya tuh harus independen gitu. Harus yang betul-betul gitu. Jadi tapi kok nggak berani speak up ya Ibu Noi ini ya? Mana Ibu Noi, kita pancing dulu dia, saya cari dulu dia, saya scroll. Oke, silakan Bu Noi. Ya. Bu Noi, silakan Bu Noi. Wabarakatuh. Bu Noi, kameranya Bu Noi Mohon maaf, dinyalakan. saya buka kamera, soalnya ini lagi di posisi di meja makan, jadi belum pakai jilbab. Oh iya ampun. Sarapan soalnya. Baiklah Bu Noi, Silakan, kenapa Bu nomor Noi. 3? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Mungkin saya memilih nomor 3 di mana materi pembuatan soal saja dan dikembangkan sendiri soal dalam lembar kerja siswanya. Kalau menurut saya membuat soal sendiri itu lebih
lebih memudahkan siswa. Karena tujuan kita membuat soal itu kan bukannya kita menguji atau menyulitkan siswa. Kita membuat soal itu sesuai kebutuhan siswa, sesuai dengan karakter siswa. Kalau kita memakai soal yang sudah ada, sudah yang dibuat, belum tentu itu istilahnya mungkin tingkat kesulitannya itu melebihi dari kemampuan siswa kita. Mungkin untuk beberapa siswa yang lain mungkin bisa, tapi tidak semua siswa sama kan kemampuannya. Jadi menurut saya mungkin lebih enaknya itu membuat soal sendiri, karena kita yang tahu kemampuan murid kita seperti apa, pemahaman murid kita sejauh mana. Mungkin seperti itu kurang lebih. Ya, baik, bisa diambil benang merahnya nih Pak Eri. Sebenarnya adalah Iya. konteksnya di sini Pak Eri, mungkin ada tujuan pembelajaran yang belum tercapai, tidak seperti misalnya angkatan sebelumnya yang sudah sampai di sini, sampai di situ. Tapi kan melihat kemampuan peserta didiknya mungkin yang tahun ini agak lambat, jadi nggak sampai ke sana gitu loh tujuan pembelajaran. Jadi ya memang memudahkan untuk kita buat sendiri gitu loh Pak Eri. Gitu kata Bu Noy. Ya terima kasih Bu Noy, Bu Nuh gitu lah ceritanya ya. Baik, ini tadi Oke, Pak Pak Ferdi Andreas. juga sudah ini sih Pak, Pak Ferdi tadi saya baca bukan hanya masalah kemampuan murid juga, tapi juga karena analisis dibuat setelah peserta didik menjawab semua soal, kemudian kita analisis hasil jawaban si anak. Nah itu dari Pak Ferdi, cuman nggak mau ini nih Pak, nggak mau open mic. Oke langsung aja dilanjutkan Pak Eri, gimana untuk pilihan-pilihan tersebut? Ya, Bapak Ibu, dahsyat ya Bapak Ibu ya. Pasti kalau kita dihadapkan dalam satu pilihan itu pasti bisa beragam ya Bapak Ibu ya. Begitulah cara berpikir platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Jadi semua itu ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu pilih nomor 3, silahkan. Karena memang sudah ada kompetensi yang harus Bapak Ibu dalami supaya Bapak Ibu bisa membuat asesmen pembelajaran. Baik berkaitan dengan mapel Bapak Ibu sendiri ataupun literasi dan numerasi Bapak Ibu. Sudah ada. Nah, kalau Bapak Ibu juga ingin menggunakan yang ada, soalnya sudah ada dalam Google Form, juga sudah ada analisisnya, itu juga sudah ada. Dan yang nomor 2 juga ada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadi apapun pilihannya Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu, setelah kegiatan ini, Bapak Ibu bisa berkunjung ke platform Merdeka Mengajar dan mencoba mendalami dan menerapkan di dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, supaya lebih ideal ya Bapak Ibu ya, maksudnya lebih cantik ya mainnya, kami mulai dari nomor 3 Bapak Ibu ya. Nanti kami sampaikan dulu materinya ada di mana di platform Merdeka Mengajar supaya Bapak Ibu bisa meningkatkan asesmen awal ya Bapak Ibu ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran di tahun pembelajaran 2024-2025 Bapak Ibu. Kemudian nanti di step nomor 2 soalnya sudah ada nih bagaimana cara kita buat sendiri nih di Google Form kita sendiri. Analisisnya juga kita analisis sendiri gitu Bapak Ibu ya. Nanti baru nomor 1 Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ya. Kita mainnya di sini nih Bapak Ibu ya. Di asesmen awal pembelajaran. Bapak Ibu, kita mainnya di sini. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kita nggak langsung di sini Bapak Ibu. Kita mulai dari nomor 3 dulu ya tadi ya. Mencari pengetahuan dulu. Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu supaya selain mampu menggunakan juga bisa mampu membuat ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita langsung praktik nih Bapak Ibu. Saya coba stop share dulu. Ya, kita langsung praktik nih Bapak Ibu. Praktik dari nomor 3, 2, dan 1. Yang pertama adalah mencari pengetahuan. Di PMM itu ada di bagian mana ya? Nah, seperti itu kan kira-kira pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, setelah ada soalnya, kita buat sendiri di dalam Google Form kita sendiri. Nah, benar yang dikatakan oleh Bu Not tadi ya. Sekian banyak soal, kita pilih-pilih. Mana yang kira-kira mudah untuk kita adopsi. Enggak semuanya diambil. Ya, ada bagian-bagian yang diambil. Kemudian kita masukkan di dalam Google Form kita sendiri. Ataupun yang nomor 1. Ya Bapak Ibu ya. Apa aja yang ada di dalam situ kita gunakan. Oke Bapak Ibu. Izin saya coba share screen.
Oke, saya share screen Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ya di laman PMM ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak Andreas. Bapak Ibu boleh menyela ya, boleh mencoba mengkonfirmasi, tapi lewat kolom chat ya Bapak Ibu ya, kalau memang nanti ada bagian kami yang terhenti layarnya ya, tampilannya. Bapak Ibu, kalau kita masuk di dalam platform Merdeka Mengajar, itu kan mudahnya kan kalau lewat laptop ya, kita kunjungi laman guru.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu, ini kami spill sedikit ya masalah kita yang terkait dengan pengelolaan kinerja, yang kadang teman-teman mau membuat pengaduan itu enggak tahu lewat mana masuknya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, kalau ada kendala apapun di dalam platform Merdeka Mengajar, apapun itu Bapak Ibu, baik terkait dengan pengelolaan kinerja dan lain-lain, Bapak Ibu lapornya ke pusat bantuan. Ya, tampilannya kan nanti seperti ini. Bapak Ibu bisa klik profil ya, di sini profil. Nah, setelah masuk di profil Bapak Ibu, di bagian bawah di sini Bapak Ibu ada yang namanya pusat bantuan. Ya, Bapak Ibu, pusat bantuan. Nah, kalau Bapak Ibu ada ikut kegiatan ya, ada ikut kegiatan, mungkin dulu pada saat awal ada SIM PKB, pernah dapat sertifikat, pernah dapat piagam penghargaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di PMM karena sudah terintegrasi. Ini sedikit menyinggung-nyinggung ya, supaya Bapak Ibu tahu perkembangan terbaru terkait dengan tampilan dari PMM. Bisa di sini ya Bapak Ibu ya, info terkini. Oh, di akun ya, klik profil ya, lihat profil. Nanti di sini ada Bapak Ibu sertifikat. Nah, kalau Bapak Ibu ada ikut kegiatan dulu ya, terkait dengan asesmen mungkin, pendidikan inklusi, ya sertifikatnya ini sudah ada Bapak Ibu. Dari tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu. 2019, 2020, 2021 Bapak Ibu. Itu sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu silakan cek-cek PMM-nya. Setelah klik profil ya, kemudian nanti diklik profil lanjutannya. Nanti di sini ada Bapak Ibu sertifikat. Nah, itu nanti dicek Bapak Ibu. Kalau nanti dulu ada ikut kegiatan, nah pasti ada tuh sertifikatnya Bapak Ibu. Ini pengetahuan awal ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu punya database yang tahu di mana harus melihat terkait dengan sertifikat yang pernah diterbitkan oleh kementerian. Kalau Bapak Ibu ada ikut pengembangan kepala sekolah, nah itu juga ada di sini Bapak Ibu. Klik di cek di sertifikat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, yang tadi ini kami sampaikan nih Bapak Ibu. Kalau ada kendala, sampaikannya di sini Bapak Ibu di pusat bantuan. Klik di pusat bantuan. Kemudian di bagian bawah nanti ada lagi nih pusat bantuan Bapak Ibu. Ya ini tertutup dengan layar. Nah di sini Bapak Ibu yang biru nih ya. Klik di sini Bapak Ibu. Nah nanti baru buat pengaduan ya. Buat pengaduan. Ini kaitannya nih Bapak Ibu. Yang tombol sinkronnya belum muncul. Kemudian pas sinkronnya belum sesuai dengan harapan ya Bapak Ibu lakukan pengaduannya lewat sini ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa di bagian akhir di sini ada lampirkan gambar. Jadi ada screenshot yang membuktikan bahwa Bapak Ibu mengalami kendala tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ini terkait dengan pengaduan. Sekarang kembali ke laptop Bapak Ibu. Kembali ke asesmen Bapak Ibu. Mulai dari yang ketiga, pengetahuan. Di mana ya kita bisa meningkatkan kompetensi kita terkait dengan asesmen pembelajaran. Ada di latihan mandiri Bapak Ibu. Nah ini khusus asesmen pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Asesmen awal, literasi dan numerasi dulu nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri di pelatihan mandiri. Topiknya ada di bagian-bagian tengah nih Bapak Ibu. Kalau kita scroll ke bawah Bapak Ibu, ada di bagian ini Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Nah, literasi ini ada 3. Literasi tahap berkembang, tahap layak, cakap dan mahir. Jadi ada sudah Bapak Ibu. Regulasinya ada di dalam ini. Kemudian panduan-panduan cara membuatnya juga ada. Ya Bapak Ibu ya, sudah ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke pelatihan
mandiri. Kalau yang berkaitan dengan mengukur kemampuan literasi siswa. Nah, bagaimana dengan numerasi Bapak Ibu? Numerasi juga ada. Nah, numerasi juga ada Bapak Ibu. Tinggal kita scroll ke bawah Bapak Ibu, numerasi juga sudah ada di bawah. Numerasi juga ada 3 topik Bapak Ibu. Ada numerasi yang awal ya. Ini literasi juga. Numerasi. Juga ada 3 Bapak Ibu ya. Ada yang berkembang, ada yang layak, ada yang cakap dan mahir Bapak Ibu. Oke, kami coba cari dulu. Literasi tadi sudah. Sekarang kita cari topik untuk numerasi. Nah, ini Bapak Ibu, numerasi Bapak Ibu ya. Sudah ada Bapak Ibu numerasi. Tahap berkembang, tahap layak, tahap cakap dan mahir. Nah, terserah kita nih Bapak Ibu, ukur-ukur diri ya. Kira-kira kita ini sudah masuk ke tahap mana? Berkembangkah, layak atau mahir? Alhamdulillah lah kalau memang Bapak Ibu sebelumnya sudah bermain di topik-topik ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kami coba kasih contoh yang terkait dengan literasi ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dari sini Bapak Ibu. Kompetensi, peningkatan kompetensi literasi pada tahapan yang layak. Kami coba buka isi dalamnya. Bapak Ibu bisa lihat nih di dalam nih Bapak Ibu. Di sini juga sudah dilengkapi dengan dasar hukumnya Bapak Ibu. Ada regulasinya Bapak Ibu. Ada regulasinya. Tinggal kita download, tonton, dan kita selesaikan semua tagihannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendalami tentang literasi dan numerasi, asesmen yang lainnya ada di pelatihan mandiri Bapak Ibu. Jadi khusus untuk yang nomor 3, memilih nomor 3, Bapak Ibu simulasi awalnya cukup segini dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan platform Merdeka Mengajar sebagai tempat untuk belajar meningkatkan kompetensi dalam membuat soal literasi dan numerasi, karena materi pendampingannya ya, materi untuk kita bisa membuat itu ada di dalam platform Merdeka Mengajar di pelatihan mandiri. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang nomor 3 ya. Cukup mempelajari kompetensinya, soalnya buat sendiri, kembangkan di LMS, di form kembangkan sendiri, analisisnya dikembangkan sendiri. Nah, itu Bapak Ibu silakan ya nanti dieksplorasi lebih dalam yang ada di PMM. Nah, untuk yang nomor 2 Bapak Ibu. Yang nomor 2 Bapak Ibu, cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah masuk di PMM ya Bapak Ibu ya, hebatnya nih platform Merdeka Mengajar, mereka memberikan yang terbaik ya. Diberikan itu yang opsi 1. Opsi 3 juga ada, opsi 2 juga ada, tapi diarahkan kita langsung gunakan opsi 1 ya. Kalau kita scroll ke bawah di tengah di sini ada asesmen murid. Nah, kita bisa menggunakan apakah asesmen pembelajaran atau asesmen kelas ya, berkaitan dengan literasi dan numerasi. Nah, saya kasih contoh nih Bapak Ibu ya. Kita mau gunakan soal ini Bapak Ibu. Walaupun kerjaannya agak sedikit lama, paling tidak Bapak Ibu tahu, oh cara kerjanya seperti ini. Ambil soal-soal yang kita anggap baik, kemudian kita kembangkan di Google Form kita Bapak Ibu. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas tinggi ya, di kelas 5-6 ya, di SD nih contoh. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik terapkan ya. Kita mau nyari soal ya. Literasi. Ini kan numerasi ya. Kami pilih literasi, terapkan. Ada teks informasi, teks sastra. Ya, kita mau ambil yang teks sastra. Ataupun nanti kita mau buat satu Google Form itu ada literasi, ada numerasi boleh. Jadi kita harus adopsi beberapa soal yang ada di literasi dan juga di numerasi. Nah Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Ini yang sudah ada Bapak Ibu. Tinggal kita gunakan asesmen ini, kemudian kita klik lanjutkan, ataupun mungkin kita unduh secara offline ya. Sini kita gunakan asesmen ini, kita bisa unduh dan cetak. Ini tinggal nanti kita tuangkan di dalam Google Form, Bapak Ibu. Ya. Nah,
Kami coba simulasikan dari online dulu nih Bapak Ibu. Misalnya saya pilih kelas ini Bapak Ibu. Buat tautan, ini mengarahkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengambil soal dan jawaban sekaligus nih Bapak Ibu. Ya, asesmen yang ada di dalam PMM. Ini saya coba geser ke jendela selanjutnya. Ini kan dalam bentuk Google Form nih Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu. Kita klik sembarang saja. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa langsung mengambil soalnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, langsung kita ambil yang di Google Form ini Bapak Ibu. Diambil di Google Form, dipilih-pilih, dipilah mana yang Bapak Ibu rasa mau diadopsi, tinggal dipindahkan di Google Form Bapak Ibu sekalian. Nah, jawabannya juga sudah ada Bapak Ibu di LMS ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan referensi soal literasi dan numerasi, ada di PMM Bapak Ibu. Mau jenjang apa nih? Silakan dicari. Ada, sudah tinggal diambil Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mau menggunakan soalnya saja, tapi Google Form-nya menggunakan karya atau analisis yang Bapak Ibu sendiri kembangkan. Silakan Bapak Ibu. Silakan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang nomor 2. Ini kan bisa di-copy nih Bapak Ibu soalnya. Ya, di-copy, kemudian optionnya juga, gambarnya juga seperti itu. Bisa diambil kan Bapak Ibu ya. Kami contohkan cara ngambilnya ya. Ini misalnya gambarnya mau diambil. Kita kan tinggal tekan print screen ya. Kemudian pilih retake, baru kita ambil gambarnya, tempelkan. Nah, sekarang saya coba tempelkan di kolom chat. Sudah terkirim ya. Semudah itu Bapak Ibu. Ngambil gambar, kemudian kita juga mengambil soal yang ada di dalam Google Form, yang ada di PMM. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa maksimalkan. Tujuannya untuk apa nih Bapak Ibu? Kok kita harus mengukur kemampuan awal dulu ya? Baik literasi, numerasi, ataupun asesmen pembelajaran. Tujuannya tidak lain adalah Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih terarah di dalam memberikan materi. Mana anak-anak yang perlu kita berikan intervensi, mana yang memang bisa dengan materi seada yang biasa kita lakukan. Ya Bapak Ibu ya. Tinggal diambil nih Bapak Ibu. Nah, cara ngambilnya kan biasa ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk yang memilih 2 bisa gunakan pola yang tadi kami sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi gunakan asesmen yang ada, kemudian ambil soalnya. Ya Bapak Ibu, Pak Andreas kita coba sharing dulu ya sebelum masuk di nomor 1 ya. Karena yang nomor 1 inilah yang paling diharapkan di dalam PMM. Maksudnya apa? Benar apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, daripada kita berpikir yang lain ya, mending kita gunakan yang ada, pemikiran yang ada saat ini, energi yang kita miliki saat ini bisa kita porsilkan ke kegiatan yang lain ya. Nah, sebelum masuk ke sana, yuk kita diskusi dulu nih untuk 1 dan 2. Kira-kira bisa dipahami dengan baik kah atau memang perlu diulang? Kalau memang perlu diulang, Bapak Ibu saya tidak mau ulang, ada recordingnya. Ya Pak Andres ya. Oke, ada recordingnya Bapak Ibu. Silakan. Ya Bapak Ibu silakan kita diskusi nih Bapak Ibu, bisa lewat kolom chat ataupun mungkin raise hand bisa kita langsung ya pertanyaan secara langsung. 3, 2 tadi kita sudah lewati. Oke. Ayo Bapak Ibu silakan. Baik Bapak Ibu, ini Pak Eri memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa diskusi secara langsung sejauh mana Bapak Ibu memahami terkait dengan pemaparan Pak Eri. Mungkin ada step yang perlu diulang atau mungkin kok bisa seperti itu, terus analisanya gimana, mungkin seperti itu. Bapak Ibu bisa untuk diskusi secara langsung. Kami persilahkan nih kepada Bapak Ibu yang mau untuk menyalakan mic-nya untuk berdiskusi. Ya, inilah waktunya Bapak Ibu. Silahkan di kolom chat juga boleh. Kita sambil mantau ya Pak Eri di kolom chat. Oke, sepertinya. Ayo Bapak Ibu, bisa lewat kolom chat, bisa secara langsung ya. Karena kita sudah melewati pilihan 3 dan 2 ya. Ya Pak Hans.
Oh iya, kita udah skip itu. Kita sudah skip 2 dan 3 karena kebanyakan yang tadi masuk di kolom chat adalah poin nomor 1. Tuh. Oke, belum ada nih Pak Eri. Atau sudah paham semua jangan-jangan ya? Jadi tidak perlu Mudah-mudahan diskusikan. ya. Atau Oke, mungkin enggak Pak apa-apa Eri Pak Andreas ya. memberi sampel yang lain, mungkin ada pembelajaran yang lain. Kalau tadi kan terkait dengan bahasa dan sastra, atau mungkin yang lain yang lebih ini ya. Ya. Oke, Ibu kita Silakan. silakan Ibu Siti Nursiah Jamil. Ya, sepertinya guru agama ini. Mudah-mudahan saya nggak salah, karena SAG. Silakan Bu Siti. Baik, Bu Siti. terima Ya, Bu kasih. Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Dapat ilmu baru lagi, yang walaupun kami baru belajar ya. Untuk asesmen, baru saya tahu kalau ada di Merdeka Belajar. Kemarin pernah saya ikut untuk asesmen yang apa namanya itu, dan apa namanya, alhamdulillah dapat sertifikatnya yang paket apa itu ya, yang ada paket B SMA kalau tidak salah waktu itu pun kemarin disuruh perbaiki, tapi setelah saya apa namanya lihat, alhamdulillah sudah dapat sertifikatnya. Dan untuk asesmen ini sebenarnya sangat, kalau sudah ada di platform Merdeka Mengajar, sangat membantu. Makanya saya pilih 1 tadi, karena simple dan memudahkan kami untuk membuatnya. Itu yang pertama. Nah, kalau seandainya nanti ada yang tidak sesuai, mungkin bisa dikombinasikan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan saya, Pak, di dalam platform belajar itu asesmen untuk pendidikan agama Islam ada kayak? Soalnya belum saya buka secara keseluruhan seperti itu. Nah, yang kedua, Pak, ini mungkin agak keluar dari pembahasan, tapi karena tadi sudah dibahas tentang sertifikat di PMM, apakah sertifikat yang keluar bulan Juni bisa kita pakai untuk bulan Juni untuk pembuatan kinerja di SKT di PMM? Mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, terima kasih. Mungkin langsung aja Pak Eri untuk mungkin mau menjawab pertanyaan dari Ibu Siti. Oke, terima kasih Bu Siti. Ini pertanyaannya keren nih Bapak Ibu ya. Ada sertifikat bulan Juni, bisa nggak dipakai di semester selanjutnya? Bapak Ibu, ini sudah pernah kita tanyakan ya di dalam forum yang lebih luas, dan sudah ada jawabannya nih Bapak Ibu. Boleh, kalau belum digunakan di semester ini Bapak Ibu ya. Ya iya Bu ya. Oke, karena kami juga yang nyampein juga dari teman-teman dari Pusdatin ya, jadi Pusdatin. Nanti kami screenshot kalau ada yang menentang terkait itu ya, karena belum digunakan Bapak Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Oh, kalau misalkan yang semester ini kan sudah lewat ya. Bolehkah gunakan tahun 2023? Boleh ya. Iya. Oke Bu ya, itu untuk yang sertifikat ya Bu ya. Ibu, yang agama berarti itu Ibu kena option yang nomor 3. Ibu harus dalami dulu skillnya, keterampilannya, nanti kembangkan sendiri ya Bu ya. Kalau tidak ada, kalau ada ya alhamdulillah ya Bu ya. Namanya saja produk ya Bapak Ibu ya. Negara menyiapkan yang sudah jadi, juga memberikan materi supaya yang belum ada, kontribusi kita lah Bapak Ibu untuk berpikir ke arah sana untuk mengembangkan. Ya Bu ya. Baik, Pak. Kemungkinan nanti Bapak Ibu eksplor sendiri apakah agama ada apa enggak ya. Ya Ibu, sudah ada ya di PMM ya terkait dengan cara menggunakan langsung Bapak Ibu. Menggunakan langsung. Kalau nanti Ibu mau kembangkan sendiri, yang nomor 2 tadi terapkan seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian kalau memang mau belajar saja, kan tadi sudah kami sampaikan materinya ada di PMM ya, di pelatihan mandiri. Itu ya Bu ya. Oke, sekarang untuk yang nomor 1, nanti sama-sama Bapak Ibu sedikit pelan kita coba pandu ya, supaya Bapak Ibu betul-betul bisa melakukan dan menerapkannya di sekolah Bapak Ibu. Karena ini penting Bapak Ibu. Karena kalau kita mengajar sesuai dengan pola yang lama ya, ajar aja sudah, mengajar sudah kan,
materinya ya apakah itu ada upaya meningkatkan literasi numerasi, ada atau tidak, ya sudah. Itu urusan anak-anak. Kan kita nggak bisa lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena dalam prinsip pembelajaran saat ini ya, kurikulum merdeka, yang paling diutamakan itu adalah peserta didik, dan peserta didik. Jadi memang kita dituntut untuk mengeluarkan segenap kemampuan kita di dalam upaya menyiapkan media yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak sehingga mereka bisa memahami materi yang kita ajarkan. Nah, oleh karena itu penting sekali kita menyusun asesmen awal terkait dengan literasi dan numerasi ya, ataupun juga tentang pembelajaran kita. Ya Bapak Ibu, terima kasih Bu Siti untuk pertanyaannya. Kita stop dulu ya pertanyaannya ya Bapak Ibu. Kalau ada silakan lewat kolom chat, kami coba pandu yang nomor 1 Bapak Ibu ya. Bagaimana menggunakan asesmen yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Karena memang ini yang paling banyak diminta oleh teman-teman kita di lapangan. Pas diberikan, ada yang bilang begini, jangan dikasihlah kami untuk membuatkan lagi. Kasih aja yang sudah ada, tinggal gunakan. Nah, ini diberikan Bapak Ibu. Diberikan sesuai dengan yang Bapak Ibu request. Yuk, kami coba share screen ulang. Bapak Ibu, kalau kita masuk di PMM, oke silakan Pak. Sebelumnya sudah ada yang berikan testimoni nih Pak di grup, di chat, di kolom chat. Jadi dari Bu siapa ya, Bu Janainah dari Tanjung Palas sudah pernah menggunakan nomor 1 nih Pak Eri kebetulan untuk numerasi. Langsung terlihat hasil analisisnya di bagian butir soal mana siswa yang mampu dan tidaknya. Jadi beliau hanya mengungkapkan testimoninya terhadap penggunaan platform tersebut. Ya Pak Eri boleh dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Andreas. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Bapak Ibu. Karena memang ya, kalau sudah menggunakan kan sudah tahu ya, oh siswa A butuh intervensi khusus karena kecakapannya masih kategori berkembang ya. Ini perlu nih kita kasih soal-soal yang bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kalau memang membutuhkan pengertian, pengetahuan, keterampilan dalaman tentang numerasi dan literasi itu kan ada di pelatihan mandiri ya, di fitur pelatihan mandiri. Ya Bapak Ibu, tahap awal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke Google, kemudian ketik laman guru.kemdikbud.go.id. Nah, kalau misalkan sudah masuk, Bapak Ibu perlu login, tidak bisa login, nah itu mintanya ke operator sekolah ya, ke admin sekolah, karena mereka yang lebih kompeten untuk melihat akun Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah ada akun, tinggal login, nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu di sini ada asisten guru ya, Beta. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan seperti chat GPT Bapak Ibu. Nanya apa saja dikasih jawabannya ya. Kami contoh Bapak Ibu ya. Apa itu kurikulum? Nah, enggak apa-apa lah, kurang-kurang 1 huruf ya Bapak Ibu ya. Mereka juga pintar kok ya, melengkapinya. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah ya dijawab nih. Siap, kurikulum Merdeka adalah kerangka kurikulum yang lebih fleksibel ya. Jadi tidak apa-apa, kurang-kurang 1 huruf aman aja ya. Nanti dikasih jawabannya. Nah, tentunya jawaban ini sesuai dengan referensi yang ada di dalam PMM ini Bapak Ibu. Beda halnya kalau kita menggunakan yang lain. Nah, pasti referensinya di luar-luar dari yang ada di dalam PMM ya. Nah, kalau ini persis yang ada di dalam PMM. Nah, silakan nanti Bapak Ibu gunakan itu. Ya, Bapak Ibu, kita mainnya di sini nih Bapak Ibu, di asesmen murid ya. Tapi sebelum menggunakan asesmen murid, buat kelas dulu. Ya, buat kelas nggak usah repot, tinggal klik tambah, buat nama kelas saja. Siswanya nggak usah ditambahin nih Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu ya, buat kelas 10 ya, Bahasa Indonesia. Sudah, begini aja. Nggak usah, Bapak Ibu terkait dengan penamaan itu tidak usah terlalu oh ya harus begini kah ya, harus begini. Nggak usah Bapak Ibu, sesuai dengan apa ya, seni Bapak Ibu masing-masing ya. Klik simpan. Nah, kalau kelasnya sudah ada Bapak Ibu, nggak usah tambahin murid ya. Kita maunya siswa itu masuk secara otomatis. Klik selesai Bapak Ibu. Ingat ya, nama kelasnya adalah kelas 10 Bahasa Indonesia. Kemudian baru kita back mundur ya, kita masuk ke asesmen. Sini Bapak Ibu, asesmen pembelajaran. Di asesmen murid di sini ada asesmen pembelajaran ini Bapak Ibu.
Nah, kalau asesmen pembelajaran Bapak Ibu, ini berkaitan dengan mapel kita nih Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada yang kita cari, ya, itu tugas kita Bapak Ibu untuk mengembangkan sendiri. Tapi kalau yang berkaitan dengan asesmen terkait dengan literasi dan numerasi, ini sudah ada semua Bapak Ibu. Semua jenjang ya, SD, SMP, SMA sudah ada Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan tampilan ya, asesmen pembelajaran di yang pertama tadi, kalau asesmen kelas ya, terkait literasi dan numerasi ada di sini. Oke. Kami ulang ya Bapak Ibu ya. Klik di asesmen murid, nanti ada dua pilihan, asesmen pembelajaran sama AKM kelas. Nah, kalau literasi ada di AKM kelas, literasi numerasi kalau pembelajaran ada di bagian atas. Bapak Ibu, kita nih mainnya yang ada-ada saja dulu Bapak Ibu. Jangan sempat semangat kita lemah di saat nyari sesuatu nggak ketemu, aduh nggak lengkap nih, nggak usah dipakai lah. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Yang sudah ada dulu digunakan. Contoh yang di sini AKM kelas. Nah, misalnya saya di kelas 10 ya. Kemudian yang saya mau uji adalah kemampuan literasi anak-anak saya nih yang ada di kelas 10. Sudah kita cari literasi, kita pilih teksnya. Saya pilih teks informasi ya. Nah, di sini ada informasi detailnya nih Bapak Ibu. Komposisi soalnya ada 2 pilihan ganda, 6 pilihan ganda kompleks, 2 pencocokan, dan 2 uraian. Jadi keseluruhan soalnya ada 12. Nggak banyak nih Bapak Ibu. Tapi lumayan nih Bapak Ibu. Kalau ini sudah kita gunakan, paling tidak kita sudah memiliki data awal terkait dengan kemampuan literasi anak-anak kita Bapak Ibu. Setelah tahap ini Bapak Ibu, kita klik gunakan asesmen ini. Nah, kita pilih via online. Karena kan kita mau anak-anak kerjakan lewat handphonenya ya. Klik lanjutkan. Tadi kita pilih ya kelas 10 ya, yang ini bahasa Indonesia. Nah, klik lanjutkan. Nah, buat tautan. Jadi Bapak Ibu, tautan ini Bapak Ibu, lama penggunaan linknya ini adalah 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka akan kadaluarsa, nggak bisa digunakan lagi. Kalau mau pakai lagi gimana? Buat lagi asesmennya. Nah, Bapak Ibu, ini linknya saya salin nih Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan rasakan sendiri Bapak Ibu. Soal asesmen untuk mengukur literasi awal peserta didik ya, kelas 10. Bapak Ibu saya kirim lewat kolom chat. Silakan Bapak Ibu coba-cobalah jawab-jawab sendirilah ya. Nah, sudah saya kirim tuh lewat kolom chat. Bapak Ibu langsung kerjakan, lihat-lihat. Kemudian nanti kita lihat nilainya di sini Bapak Ibu. Ya, apakah butuh intervensi khusus? Tapi kami yakin butuh pasti akan butuh intervensi ya, karena Bapak Ibu kan jawabnya sembarang ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini hanya coba-coba supaya nanti di saat Bapak Ibu terapkan, di saat dicoba oleh anak, Bapak Ibu bisa tahu masalahnya, solusinya pun Bapak Ibu tahu bagaimana cara menerapkannya di dalam menyikapi masalah yang ada. Nah, setelah ini Bapak Ibu, linknya tinggal disalin, diberikan ke grup WhatsApp kita nih Bapak Ibu. Nah, setelah itu siswa mengerjakan dan secara otomatis nama anak-anak tersebut nanti akan masuk di dalam kelas yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin mencontoh ya, silakan praktekin sendiri ya. Untuk menunggu Bapak Ibu mengerjakan ataupun tidak mengerjakan supaya masuk di dalam kelas ini. Nah, ini kan butuh proses ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya next memperlihatkan bagaimana tampilan lembar soal yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswa. Tampilannya nanti seperti ini Bu. Kami ini yang lama dulu ya. Yang ini. Anggaplah ya Bapak Ibu ya, setelah dikerjakan oleh siswa ya, oleh siswa kita, itu sebelum diproses hasilnya tidak langsung masuk di sini Bapak Ibu ya, ada masa tunggunya beberapa menit aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya siswa sekitar 30 di dalam satu kelas, mau menguji semua boleh, tapi kalau hanya menguji sebagian juga boleh, itu hak prerogatif Bapak Ibu. Siswa mana yang Bapak mau Ibu ukur. Supaya gini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan, siapkan untuk siswa yang tadi Bapak Ibu ukur ya.
Nah, nih Bapak Ibu. Kita lihat nih Bapak Ibu ya asesmennya. Kita lihat. Nah, ini kebetulan sudah dinilai ya. Kita bisa lihat nih Bapak Ibu. Kita bisa lihat nilainya adalah 67 dari 100 ya Bapak Ibu. Nah, kemampuannya ini masuk kategori pemahaman dasar. Di soal nomor 1 nih Bapak Ibu yang sifatnya pilihan ganda, belum bisa menerapkan dan menggabungkan informasi yang dipahami. Karena jawabannya ini Bapak Ibu ya, keliru. Lihat jawaban murid. Ini analisisnya nih Bapak Ibu. Sudah ada Bapak Ibu. Untuk atas nama Endang Nur Endah Permatasari, soal nomor 1 dia jawab benar. Nomor 2 dia juga jawab benar. Nomor 3 benar ya. Nomor 4 salah. Sudah ada Bapak Ibu. Ini kan tinggal kita ambil saja soalnya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau membuat secara membuat di lembar kerja sendiri ya, di Google Form sendiri, ini tinggal diambil. Nah, jawaban yang benarnya juga sudah ada di bawah. Ini jawaban yang dipilih oleh siswa yang tadi sudah kita arahkan untuk mengerjakan asesmen ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada, nomor 5 juga keliru, nomor 6 dia benar, 135. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi nih Bapak Ibu, pada saat saya memberikan link ya di kolom chat, setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan, tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ada jumlah siswa yang sudah mengerjakan, di sini nanti yang sudah kita nilai dan yang belum kita nilai ada di sini Bapak Ibu. Kalau kita klik analisisnya, kita bisa tahu 6 siswa butuh intervensi khusus. Kita cek namanya, siapa-siapa aja nih yang butuh intervensi khusus. Nah, kalau yang butuh intervensi khusus perlu materi khusus ya. Ya, maksudnya ada bagian-bagian materi yang mungkin tujuannya untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa kita. Namanya ada di sini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini namanya Bapak Ibu. Ada namanya. Ada di dalam bagian analisis. Sudah disiapkan oleh negara melalui PMM untuk kita bisa gunakan. Sekali kita gunakan Bapak Ibu, jawabannya kita bisa tahu, analisisnya juga bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu pasti sudah kemungkinan ada yang sudah menjawab ya. Nah, Bapak Ibu ini sudah ada nih Bapak Ibu, 2 asesmen digunakan. Yang tadi kami kirimkan linknya ya. Begitu saya buka, belum muncul nih Bapak Ibu ya. Belum muncul. Oh, sorry. Bukan ini ya. Kita coba buka kelas yang tahun pembelajaran 2024-2025 ya. Nah ini, nah 1 sudah masuk nih Bapak Ibu. Sudah ada yang mengerjakan, terima kasih. Nah kalau kita lihat nih Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Sudah ada nih Bapak Ibu. Belum diperiksa. Sudah masuk atas nama siapa? Ayo kita lihat atas nama siapa. Syahriani. Nah selanjutnya apa? Kita periksa. Kita periksa. Ya, cara periksanya seperti ini Bapak Ibu. Mudah sangat nih Bapak Ibu ya. Karena yang kita periksa itu adalah yang esai. Yang pilihan ganda sudah dihitung otomatis oleh sistem. Yang esai saja ya Bapak Ibu ya. Contohnya gini. Ini kan wacananya nih. Wacananya ya. Kita baca wacananya. Kemudian ini wacananya sudah ada ya. Kemudian ada gambarnya, ada pertanyaannya. Nah, wacananya sudah kita lihat. Bagaimana cara memanfaatkan gambit untuk membantu proses penyembuhan luka bakar? Kunci jawabannya ini Bapak Ibu. Ya. Oh, ini jawaban dari Ibu Syahriani ya. Kunci jawabannya ini. Kita klik di sini. Nah, dihaluskan dan ditempelkan pada bagian luka bakar. Ini jawabannya sudah ada. Nah, kita lihat analisis dan gambir yang dihaluskan ditempelkan pada bagian luka bakar. Benar. Kita pilih benar. Soal nomor 2. Sama ya Bapak Ibu ya. Jika kamu ingin mencari informasi lebih lanjut tentang berbagai perubahan, kita lihat nih Bapak Ibu. Ibu Syahriani jawabnya 1. Kita lihat kuncinya. Di sini nah kuncinya.
Jawabannya 1, 3, 5 atau 1, 3, dan 5. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Jawabannya benar atau salah? Oke, karena kita memihak ke anak-anak ya sudahlah. Kan kena juga sedikit ya, 1 ya. Oke, kasih benar ya. Kemudian simpan hasilnya. Kok ada 2 ya? Ya 2 esai. Selebihnya pilihan ganda. Pilihan ada pilihan ganda kompleks ya. Itu sudah diukur secara otomatis oleh sistem. Nggak lagi kita repot-repot untuk menentukan jawabannya. Sudah ditentukan oleh sistem. Sekarang kita simpan hasilnya. Baru kita lihat. Apakah Ibu Syahriani? Nah, nilainya 67/100. Nah, kami tahu nih Bapak Ibu. Ibu Syahriani kan karena waktunya mepet, ya tebak-tebak aja kan. Yang penting sudah terisi. Itu Bapak Ibu. Kalau kita berikan waktu fair ya, sesuai dengan waktu yang ada, pasti nilainya 101 ya, melebihi dari skor maksimal. Enggak mungkin ya Bapak Ibu ya, tetap maksimalnya 100 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cek nih Bapak Ibu secara keseluruhan ya. Lihat jawaban murid di bawah nih. Semua soalnya dari soal nomor 1 sampai 12 sudah ada di sini Bapak Ibu. Baru kita lihat mana jawaban yang benar, mana jawaban yang keliru. Nah, kalau soal ini Bapak Ibu mau adopsi, masukkan di Google Form sendiri, silakan Bapak Ibu. Memang sudah ada kok, tinggal diambil kan. Nah, jangan lupa cantumkan sumbernya nanti Bapak Ibu di Google Form yang Bapak Ibu buat dari platform Merdeka Mengajar ya, punya siapa ya, nanti ditautkan supaya kita juga menghargai karya-karya teman-teman yang sudah membuat ya Bapak Ibu. Ini sudah ada nih Bapak Ibu. Bu Syahriani jawab nomor 6 nih benar ya. Ini yang esai tadi ya. Ini juga benar ya, nomor 7. Semudah itu Bapak Ibu. Semudah kita memasukkan uang di ATM, di bank ya, narik di ATM ya. Yang penting punya keberanian dulu Bang menggunakan. Ya, masuk ke PNM, cari asesmen, gunakan. Paling kalau Bapak Ibu nyasar ya, pas masuk ya di dalam asesmen pembelajaran, bingung nih, nggak tahu mau kemana lagi, ya sudah diklik-klik aja Bapak Ibu. Paling hang kan laptopnya, matikan, restart ulang, normal lagi Bapak Ibu. Tapi kalau sudah parah ya harus diinstal ulang ya Bapak Ibu ya. Maknanya gini Bapak Ibu, kalau PMM ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nyasar di dalamnya, Bapak Ibu tidak akan dirugikan, malah diuntungkan Bapak Ibu. Karena kiri kanan depan belakang di dalam platform Merdeka Mengajar ini semuanya adalah materi yang baik untuk Bapak Ibu adopsi. Oke Bapak Ibu, untuk nomor 1 seperti ini ya Bapak Ibu ya cara kerjanya. Kami cukupkan dulu Bapak Ibu, silakan kita coba diskusi. Atau kami kembalikan dulu ke moderator, ke Pak Andreas. Dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Kembali ke Pak Andreas, bagusnya bagaimana? Kami cukupkan dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk poin nomor 1 cara kerjanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lupa-lupa ingat lupa ya. Nggak apa-apa, recordingnya ada, nanti bisa ditonton ulang. Silakan Pak Andreas. Iya, baik. Terima kasih Pak Eri Afrizal. Baik Bapak Ibu, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau berdiskusi langsung bersama kami. Mohon raiskan terlebih dahulu biar saya notice, gitu ya. Apabila malu, nggak apa-apa, kita silahkan Bapak Ibu untuk langsung ke kolom chat untuk bertanya terkait dengan pilihan Bapak Ibu nomor 1 tadi, masalah asesmen yang ada di PMM tadi. Silakan Bapak Ibu. Jika memang masih ada yang ingin dibahas atau kita perlu diskusikan lebih lanjut, silahkan masukkan di kolom chat. Atau mau langsung menyalakan mic juga Ibu Urut. Oke, Ibu Urut, silahkan Ibu Urut, kami persilahkan untuk menyalakan mic-nya. Ibu Urut ini dari SD 2 Timur. SD 2 Timur? Wah, Oke, terima kasih silahkan Bu Urut. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya dari SD Negeri 002 Tanjung Palas Timur. Izin bertanya Pak mengenai Oke. asesmen ini. Tadi syaratnya kan untuk asesmen ini kadaluarsanya itu 3 hari, kalau nggak salah dengar saya. Nah, pertanyaannya, apakah asesmen ini jika digunakan lewat dari 3 hari, apakah masih bisa? Terus apakah siswa ini harus seumpama kita sebarkan di
di grup WA, apakah hari itu juga harus diselesaikan atau mungkin hari ini ada yang kerjakan, besoknya ada lagi, lusanya ada lagi, apakah bisa kayak gitu, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, Langsung aja ya Pak Andreas ya. Ya, terima kasih Bu Ruth untuk pertanyaannya ya, luar biasa nih mewakili teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kadaluarsa maknanya itu adalah tidak bisa digunakan link itu lagi Bu. Nah, kalau sudah nggak bisa digunakan ya diklik ya nggak masuk kan? Ya pasti tidak bisa digunakan ya. 3 hari limit waktunya setelah Ibu mengklik tautan ya, buat tautan. Begitu tautan itu jadi, link itu bisa digunakan selama 3 hari. Kalau mau digunakan terputus-putus, mau dikerjakan sekarang, tiba-tiba jaringan terputus, nanti lanjut, oke. Selama tidak lewat dari 3 hari. Kalau sudah lewat dari 3 hari, kalau Ibu mau menerapkan soal itu lagi, tinggal klik buat tautan lagi, ya. Semudah itu, Bu. Jadi memang tujuannya tidak membuat kita repot ya di lapangan ya. Buat aja lagi linknya. Tinggal masuk, pilih lagi asesmen yang sama, buat lagi. Berikan lagi ke anak tersebut. Itu ya Bu ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, silakan. Bagus nih pertanyaannya ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir. 3 hari itu lama Bapak Ibu. Karena anak-anak kita ya buat soalnya seminggu, 15 menit selesai ya. Nah, dengan adanya asesmen ini, Bapak Ibu nggak usah pusing ya terkait membuatnya. Sudah ada, tinggal berikan ke anak-anak. Silakan Bapak Ibu bisa gunakan kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, kami coba cek ada link absen. Oke. Belum semua akun ada AI-nya Pak Erik. Apa nih maksudnya belum ada semua akun ada AI ya? Itu tinggal di upgrade aja ya Bapak Ibu ya. ya Pak Eri, Dan maaf saya gunakan nomor. terlempar sepertinya. Oke, aman. Tadi sudah langsung dijawab Pak Hans ya. Jadi Oke. link kadaluarsa 3 hari memang sesuai dengan itu memang sudah petunjuk dari mereka ya. Kalau kami sih maunya ya selama-lamanya ya. Cuman kita nggak punya kompetensi untuk mengubah link tersebut ya. Tentu mereka punya regulasi pemikiran tersendiri kenapa link itu dibatasi 3 hari ya. 3 hari. Kemudian langsung Bu, begitu diisi nilainya nanti akan langsung masuk ke sistem. Tapi memang ada masa jeda ya, tidak langsung diproses, sekitar beberapa menit setelah itu baru masuk. Seperti contoh tadi ya, yang kita simulasikan, beberapa menit baru masuk. Nah, setelah itu baru kita koreksi. Yang kita koreksi itu cuma yang esai saja. Yang pilihan ganda itu sudah di backup oleh sistem. Itu Baik. Pak Hans. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau secara langsung mengutarakan pertanyaannya ke Pak Eri. Kita juga melihat di kolom Ya, ini chat. ada di kolom chat. Ya. Ada 2 ya. Kalau yang pertama dari Pak, kalau di chat saya ya ini Pak siapa? Pak Diono dari SMP 6 Tanah Tidung. Selamat pagi Pak Eri, apakah asesmen bisa disetting untuk berapa jam saja? Jadi dalam waktu tatap muka di kelas. Silahkan Pak Eri. Dan yang kedua, kalau untuk menghapus daftar literasi itu seperti apa ya Pak? Soalnya kan tadi saya coba-coba juga buat asesmen, mengikuti langkah dari Pak Eri. Ya, itu ada 2 tuh Pak, silahkan. Itu untuk dijawab terlebih dulu. Ya. Oke, bagus nih pertanyaan dari Pak Diono. Ngapain ya kita berpikir terkait dengan settingan waktu ya? Kita langsung berpikirnya ke progres hasil akhirnya. Misalnya gini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu targetkan ya ada 30 siswa ya, begitu mereka sudah mengisi, ya sudah selesai kan. Tapi kalau ada yang mengisi ulang nanti kan terdetek dia. Ada 2 nama muncul, ya sudah di-delete aja nama yang terakhir. Ya Bapak Ibu ya, atau bilang ke anak-anak, setelah ini selesai kalau kalian input lagi, ya sudah yang terbaru itu nggak akan diukur. Yang diukur adalah yang pertama. Jadi kita nggak usah berpikir terkait mengunci ya penggunaannya. Kan timbul masalah baru lagi nanti. Begitu sudah kita kunci. Nah tapi kalau punya kemauan seperti itu bisa juga buat sendiri ya Google Form-nya ya. Tapi adopsi soalnya yang ada di
di PMM. Gitu ya Pak Diono ya. Pilihan ada kepada kita. Mau gunakan yang ada dengan ketentuan yang ada. Kalau mau lebih luas, lebih leluasa, bebas, soal yang ada tadi dimasukkan di Google Form sendiri. Settinglah waktu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian gunakan rumus-rumus yang ada untuk mengukur analisisnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Pak Diono, kayaknya Pak Diono lebih condong ke nomor 2 ya. Ambil soal, gunakan sendiri di Google Form ya. Untuk nanti di setting ya terkait dengan durasi waktu ya. From time ya sudah ada di ekstensinya sudah ada di Google Form. Untuk yang nomor 2 untuk menghapus daftar literasi, gini, kalau tadi coba-coba ya sudah biarkan aja, biarlah itu menjadi sejarah ya Bapak Ibu sudah pernah membuat, buat baru lagi ya, nggak usah berpikir yang mau dihapus nggak usah, biarin aja yang sudah ya sudahlah, buat yang baru aja lagi ya Pak Ardi ya, nggak usah repot-repot berpikir cara menghapus, sudah yang sudah ya sudah itu kan sudah masuk di tempat kita, biarin aja. Jadi kita buat yang baru, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang repot untuk apa yang mudah, enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mudah, ngapain kita harus berpikir lebih untuk mencari yang rumit. Materi yang kita praktek Bapak. Kita praktek nanti paling yang akan di-share adalah video recordingnya. Itu ya Pak Hans ya. Ya Bapak Ibu silakan jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Bisa Pak Mastan gimana? Sudah masih di mute Pak? Masih di mute Pak Han? Pak Hans masih di mute? Oh, sorry. Oke, Pak Pastor masih di jalan sepertinya Pak Eri masih on board, jadi belum bisa mengikuti. Tadi saya sudah konfirmasi pada Vinisi juga. Masalah terkait Kita main materi di sini dulu. selanjutnya. Oke, ini untuk materi Bapak Ibu semua nanti akan kita coba share dalam satu Google Drive. Nanti kita akan share di akhir pertemuan ya, berikut dengan absennya juga presensi gitu. Nah Pak Eri, masih ada satu lagi nih Pak Eri kira-kira ya dari Ibu Ida Ayu, Ibu Ida Ayu KD ya. Pagi Pak Eri, materi tentang asesmen sangat menarik sekali dan dimudahkan untuk mengukur kemampuan siswa. Dan pertanyaannya adalah bila ada siswa bisa ya, bila silakan Pak Eri. Siap. Terima kasih. Pak ini keren nih pertanyaan nih Bapak Ibu ya dari Ibu Ida Ayu, Kadek Suciani. Nah, dasar nih Bapak Ibu pertanyaannya. Kalau nilainya minus ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa remedi. Nah, Bapak Ibu. Ini kan wilayah hak prerogatif kita ya, mau diulangkan, mau diberikan berulang-ulang, terserah kita ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu dulu nih, fungsi dari asesmen awal ini untuk apa ya? Bukan untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, tapi ini adalah untuk kebutuhan kita ya. Di saat kita memberikan asesmen awal, paling tidak kita sudah tahu, oh ini kemampuan awal anak kita segini nih, terkait literasi kan, numerasi. Nah, itu untuk kepentingan kita, supaya kita bisa mendesain media pembelajaran sesuai dengan kemampuan awalnya tersebut. Nah, nanti baru ya Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu memberikan treatment ya, hasil awal sudah diperoleh, oh ada lemahnya di bagian A, kemudian Bapak Ibu memberikan treatment, beberapa media pelajaran Bapak Ibu kembangkan supaya memberikan perubahan terkait kekurangan tersebut. Selanjutnya setelah diberikan treatment, di akhir diuji lagi Bapak Ibu, apakah masih lemah atau sudah ada peningkatan. Apakah dengan soal yang sama atau dengan soal yang berbeda. Silakan diulang, tapi bunyinya bukan remedi, karena kita bukan untuk mengukur kemampuan akhir siswa. Ya, Ibu ya, kita hanya ingin mengukur kemampuan awal. Kebutuhannya itu adalah untuk kita, supaya kita bisa mendesain media pembelajaran yang sesuai nantinya dengan kemampuan awal dari siswa kita. Gitu ya, Bu ya. Thank you pertanyaannya, bagus. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Mumpung kan kalau di PMM ini istilahnya sawah ya.
sawah bukan hanya padi, banyak tanaman-tanaman juga yang lain, Bapak Ibu. Silakan lompat ya di dalamnya. Nggak apa-apa berenang kalau memang bisa ya. Karena memang sangat dahsyat dampak dan manfaatnya untuk kita semua, Bapak Ibu. Silakan kita eksplorasi, masuklah ke dalam PMM. Banyak sekali yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan. Apalagi kalau Bapak Ibu memang punya kemauan untuk menjadi pemateri di kombelnya masing-masing. Pendalamannya bisa di dalam PMM ya. Ya Pak Hans, Iya, betul sekali Pak teman-teman Eri. silakan jika ada yang ingin. Jika masih penasaran dengan asesmen di PMM, silahkan bertanya secara langsung. Tadi saya melihat beberapa bapak-bapak ini langsung nyalakan mic. Apakah mau bertanya atau ini ya? Ada dua nih yang nyalakan mic, ada Pak Lukman dan juga Pak Sumardi. Gimana Pak Lukman dan Pak Sumardi? Apakah ingin bertanya? Karena saya melihat bapak-bapak ini sedang menyalakan mic. Nampaknya belum nih Pak. Ayo Bapak Ibu silakan. Nggak usah malu-malu Bapak Ibu. Ya. Iya, jangan malu-malu. Kalau mau numpang-nampang juga nyalakan saja mic-nya. Nanti akan muncul tuh mukanya di layar. Iya, Bapak Ibu, Ya Bapak Ibu. masih adakah Silakan Bapak Ibu. yang penasaran terhadap asesmen di PMM dengan ya PMM tadi kata Pak Eri Afrizal dianalogikan sebagai sawah. Silahkan Bapak Ibu nyemplung di dalamnya, explore much di dalamnya, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang bisa Bapak Ibu temui. Karena sangat powerful ya untuk kita gunakan dalam meningkatkan kompetensi kita, peserta didik, dan juga menunjang pekerjaan-pekerjaan kita sebagai tenaga pendidik. Ya, ini ada masalah link absen dan juga materi nanti akan kita share berulang-ulang di akhir-akhir kegiatan kita. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan kita hanya sampai dengan pukul 11 dan tidak akan saya lewatkan. Betul sekali Pak Gimana? Andreas ya, karena kita coba tepat waktu ya Pak Hans ya. Benar. Tadi kita mulainya sebenarnya sudah saya mau mulai 8.30, tapi kita melihat materi kok belum masuk, jadi kita mulurkan 5 menit. Tapi nanti untuk selesainya kita paskan jam 11. Sesuai dengan rundown yang telah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Oke Bapak Ibu, jangan sedih. Bagi Bapak Ibu yang dari kemarin sudah hadir, kita akan berikan share materinya di akhir-akhir nanti, dan lengkap ada materinya Ibu Mariati, ada yang kemarin Ibu juga, ada materi dari Pak Eri, dan juga nanti materi mengenai Ki Hajar STEM. Gimana Pak Eri, ini sepertinya sudah cukup ya? Apakah kita cukupkan? Mohon feedback dari Bapak Ibu semua. Cukup di mana? Di kolom chat agar kita next selanjutnya. Takutnya kalau saya skip, takutnya belum puas gitu. Jalannya tuh kayak gitu itu. Yang Sunat juga. Gimana Pak? Halo. Atau saya matikan saja mic-nya Pak Lukman ya, teman-teman co-host tolong bantu matikan kalau memang sedikit. Ini ada dari Bu Fia, cukup? Oke, cukup. Baik. Oke Pak Hans. Kayaknya sudah cukup ya Pak Hans ya. Izin kami coba menutup bagian sesi ini terkait dengan asesmen pembelajaran Pak Hans. Jadi Bapak Ibu, ini adalah awal yang baik Bapak Ibu untuk kita menerapkan asesmen pembelajaran, karena baru ada pergeseran ya, pertukaran siswa ya, yang SD masuk SMP, yang SMP masuk SMA. Jadi bisa sekalian Bapak Ibu diukur kemampuan awal anak-anak ya, baik literasi, numerasi, ataupun terkait dengan asesmen pembelajaran. Tapi saran kami jangan terlalu begitu action, langsung ngebom ya, semua mapel ya. Mainnya di literasi, numerasi saja dulu Bapak Ibu. Jadi ambil yang bagian-bagian yang sudah kuat dulu di dalam asesmen, yaitu terkait dengan literasi dan numerasi. Gunakan itu dulu untuk mengukur kemampuan awal dari siswa. Paling tidak Bapak Ibu, harapannya adalah sekolah Bapak Ibu, untuk kepala sekolah, guru, kelas Bapak Ibu sudah terdata di dalam PMM. Anak-anaknya sudah masuk, gurunya juga sudah membuat kelas. Dan ini berkaitan dengan
progres terkait pemanfaatan PMM. Karena di dalam si komika yang dikembangkan oleh BPNP, kita bisa melihat sekolah mana yang sudah menggunakan fitur asesmen. Itu bisa kita ukur. Ayo Bapak Ibu, kita coba sedikit ekstra di dalam mengembangkan kompetensi kita, belajar terkait dengan asesmen. Dampaknya adalah kita bisa meningkatkan kompetensi kita, sekolah kita nanti juga terbantu, siswa kita juga merasakan dampak dan manfaatnya. Itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita gunakan yang sudah disiapkan oleh negara untuk kepentingan kita di sekolah kita masing-masing. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Kami kembalikan ke Pak Hans. Oke, terima kasih Pak Eri, luar biasa sekali di penutupnya. Tapi sebenarnya masih ada pertanyaan sih tadi Pak, terkait dengan AI yang ada di PMM, apakah sudah available untuk semua atau mungkin Bapak Ibu ada yang belum? Kenapa ya seperti itu Pak Eri? Kira-kira fitur AI beta tadi. Ya Bapak Ibu, itu kan masih versi beta ya Bapak Ibu ya. Masih versi sederhana ya Bapak Ibu ya. Tentu hanya ruang lingkupnya yang di dalam PMM ya Bapak Ibu ya. Dan juga beberapa bagian yang di luar. Pun kalau Bapak Ibu mau versi lengkap, ya berarti harus migrasi dulu ke yang lainnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Nah, Ibu artinya dampak dari fitur AI menggunakan tadi itu Pak, fitur AI-nya tadi itu mungkin ada guru-guru yang belum ada di PMM-nya, kok bisa seperti itu? Maksudnya seperti itu sih Pak. Kok tombolnya belum ada ya fiturnya ya. belum. Tapi ya proses peluncuran fitur sahabat itu ya Bapak Ibu ya, untuk AI itu ya Bapak Ibu ya, memang tidak semuanya langsung muncul Bapak Ibu ya, ada prosesnya. Bersyukurlah bagi yang sudah muncul ya, mungkin ini sesuai dengan amal ibadah ya. Jadi Bapak Ibu yang belum muncul sedang diuji keimanan ketakwaannya, sabarlah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan Ya, setelah ini dulu. muncul Bapak Ibu. Jadi Betul. gini Bapak Ibu, yang belum ada silakan di-upgrade kalau mau ini posisi di handphone ya, di-update dulu versinya ya. Bagaimana caranya? Masuk ke Play Store, ketik PMM, nanti kan muncul tuh fiturnya update ya. Kalau memang langsung di laptop, kemungkinan akan ada ya. Baik, Itu terima Pak. kasih Pak Eri, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu yang nomor 1 tadi sudah terjawab semuanya, silahkan Bapak Ibu mencoba. Sudah tersedia semua, bagi yang belum ada di platform Merdeka Mengajar, berarti Bapak Ibu termasuk golongan yang ketiga. Seperti itu ya Pak Eri ya. Kita langsung sambung saja ke materi selanjutnya. Oke, ya, sama-sama Bapak Ibu semua, saya mewakili Pak Eri ini ceritanya. Oke, Bapak Ibu kita sambung materi selanjutnya ya, terkait dengan Ki Hajar. Nah, ini materi ini saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada Pak Mastan, namun karena Pak Mastan sedang berhalangan untuk hadir, maka dilimpahkanlah kembali ke saya. Jadi mohon Bapak Ibu simak dengan baik karena ini sangat bermanfaat untuk peserta didik Bapak Ibu. Jadi peningkatan kompetensinya bukan hanya pada Bapak Ibu sebenarnya, tetapi juga kepada peserta didik. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mengikuti tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya juga bisa mengikuti di tahun ini untuk memeriahkan penyelenggaraan Anugerah Ki Hajar. Semoga kita tahun ini juga bisa dapat slot ya untuk masuk di 5 terbaik seluruh Indonesia. Izin saya akan share layar saya. Oke, mungkin ya teman-teman co-host bisa, apakah sudah muncul? Belum ya? Belum, Pak. Ya, Belum muncul. Bapak Ibu, hanya ada kendala sedikit. Mau dibantu ini share screen, Pak Han? Oh, boleh bantu saya Bu, karena saya kayaknya ada kendala ini. Ya, saya coba ya.
Mm-mm. Kebetulan saya nggak pakai laptop nih, Bu. Tiba-tiba layarnya minta di ini, Ya, oke, oke. tidak bisa berbagi Gimana? layar Sudah, sepertinya saya. sudah terlihat berbagi layar saya? Oh, sudah, betul. Baik. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa Ki Hajar STEM ini salah satu event nasional yang setiap tahunnya Bapak Ibu bisa ikuti, terkhusus untuk peserta didik. Artinya memang kegiatan ini dirancang untuk mengoptimalkan peningkatan mutu lulusan, kualitas dan dari peserta didik Bapak Ibu. Jadi bukan tahun pertama, melainkan ini adalah rangkaian kesekian kalinya gitu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, Bu Puji, mohon bantuannya, next. Sebagai rasional Bapak Ibu terhadap penyelenggaraan Ki Hajar STEM ini adalah bahwa kurikulum Merdeka itu masih sangat relevan terhadap pembelajaran berbasis proyek karena memang keduanya mengutamakan pendekatan multidisiplin atau dengan arti pengembangan keterampilan ABA 21 dan juga pembelajaran aktif berbasis proyek yang berfokus pada pemecahan masalah nyata di pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupaya membangun kompetensi dan karakter anak-anak kita yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Serta kreativitas adalah kunci dalam penyelenggaraan Ki Hajar STEM menjadi suatu stimulus dalam penguatan P5 kepada peserta didik. Next, Bu Puji. Bapak Ibu perlu menggarisbawahi bahwa Ki Hajar STEM ini adalah sebagai wadah eksplorasi untuk peserta didik pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mampu berkomunikasi dalam mengembangkan proyek berbasis sains, teknologi, environment, dan juga matematika dalam mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Next, Bu Puji. Nah, tujuannya ada 6 nih Bapak Ibu. Yang pertama, mendukung implementasi kurikulum Merdeka yang membentuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, meningkatkan pemanfaatan akun akses layanan pendidikan pada peserta didik. Ya, pasti kita ketahui bersama bahwa peserta didik ini memiliki akun mereka, akun belajar.id. Maka mereka akan menggunakan akun tersebut untuk berselancar di Ki Hajar STEM. Dan poin yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa literasi dan numerasi merupakan momok yang sangat penting bagi setiap peserta didik. Dan poin keempat adalah memotivasi peserta didik dan pendidik, guru, untuk memanfaatkan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah menumbuhkan kemandirian, sikap kejujuran, disiplin, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan juga berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi siswa untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang STEM. Jadi tujuan-tujuan tersebut begitu penting ya Bapak Ibu untuk diketahui bahwa STEM ini bukan hanya suatu lomba yang biasa saja, tapi memang untuk meningkatkan kompetensi, bukan hanya kompetensi hard skill, soft skill juga di bidang komunikasi, kemudian keterampilan berpikir kritis, kreatif, itu semua diuji dalam Ki Hajar STEM ini. Untuk peserta Bapak Ibu, tim ya ini bertim, jadi bukan individual. Peserta ini tim ya, teamwork. Jadi timnya yang terdiri dari 3 siswa. Baik jenjang SD, SMP, SMA, dan juga SMK itu hanya 3 orang per tim. Dan kita peserta itu dari seluruh Indonesia ya, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.
termasuk juga Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN pada tahun ajaran 2024-2025. Itu peserta-peserta yang bisa mengikuti. Jadi dari jenjang SD dan juga sampai dengan SMK. Namun yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk SD itu dikhususkan hanya untuk kelas 4, 5, dan 6 saja, ya, untuk SD. Jadi kelas 1, 2, 3 itu belum dirasa belum mampu lah ya untuk sampai ke STEM tersebut. Kemudian untuk SMP seluruh jenjang, jenjang 7, 8, dan 9. Kemudian SMA 10, 11, 12. Dan untuk SMK juga demikian 10, 11, 12. Jika memang ada yang sampai dengan kelas 13, misalnya di SMK, karena memang ada program 4 tahun, itu juga diperbolehkan untuk mengikuti Ki Hajar STEM ini. Ya, Bapak Ibu, setiap peserta akan berkompetisi di provinsi masing-masing terlebih dahulu pada tahap basic, intermediate, dan advance. Kemudian setiap tim didampingi oleh 1 orang guru pendamping. Guru pendamping dapat mendampingi lebih daripada 1 tim. Jadi misalnya ibu atau bapak yang mau mendampingi peserta didiknya dalam Ki Hajar STEM ini, misalnya mereka membuat 2 tim dan bapak ibu menjadi pendamping kedua tim tersebut, itu diperbolehkan. Dan setiap sekolah bisa mengirimkan peserta lebih dari 1 tim, ya. Tidak ada batasan untuk Bapak Ibu mengeluarkan beberapa tim selama sekolah Bapak Ibu mampu mengeluarkan sebanyak-banyaknya, tidak menjadi permasalahan, asalkan peserta tersebut dalam 1 tim wajib 3 orang. Ini perlu yang Bapak Ibu ketahui, tahapan-tahapannya ada 4 ronde gitu ya. Ada 4 klaster. Yang pertama ada basic ya. Setiap tim di basic ini ya, pada tahap basic ini setiap tim yang telah mendaftar mengerjakan 20 soal berbasis STEM selama 90 menit secara daring ya. Saya ulangi, mengerjakan 20 soal berbasis STEM selama 90 menit secara daring. Nanti akan tersaring itu 20 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi untuk masuk ke tahap intermediate. Biasanya pengumumannya tuh paling lambat seminggu setelah itu. Kita akan tahu kalau peserta didik kita atau tim dari sekolah kita akan masuk di ronde selanjutnya. Setelah tahap basic, terjaring 20, kita masuk ke tahap intermediate. Ya, di tahap intermediate ini setiap tim yang lolos tahap basic mengerjakan 20 soal lagi berbasis STEM selama 90 menit secara daring. Ya, ini masih daring Bapak Ibu, intermediate masih daring. 2 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi masuk ke tahap advance. Ya, saya ulangi, setiap tim yang lolos tahap basic mengerjakan 20 soal selama 90 menit secara daring. Dari 20 tim tadi akan tersaring lagi menjadi 2 saja, 2 tim terbaik untuk masuk ke advance. Selanjutnya adalah ronde advance. Ronde advance ini setiap tim akan membuat desain ya, desain dari proyek berbasis STEM ya. Jadi PJBL-nya adalah STEM dengan mengusung kearifan lokal sesuai dengan tema yang dipilih. 1 tim terbaik itu akan auto ke final round. Jadi dari 2 tim yang masuk di advance, mereka wajib mendesain proyek berbasis STEM dengan mengusung tema kearifan lokal ya, sesuai tema yang dipilih, dan kemudian 1 tim terbaik tersebut akan langsung mewakili provinsi untuk masuk ke final round. Nah, untuk di tahap finalnya, setiap tim akan membuat proyek berbasis STEM. Ya, kalau tadi sudah mendesain, sekarang dia mulai membuat proyek berbasis STEM sesuai dengan desain yang tadi, yang di advance itu. Ya, istilahnya kalau dalam ini ya, kita waktu masih menjadi mahasiswa itu proposal lah ceritanya kalau misalnya desain itu. Kalau di advance itu masih proposal, maka di final kita langsung mengerjakan proyek kita. Nah, nanti proyek tersebut didokumentasikan dalam bentuk video dan akan dipresentasikan proyek tersebut di depan para juri gitu. Jadi juri-juri nanti akan mempresentasikan peserta didik Bapak Ibu yang lolos di tahap final ini akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah ia buat
yang telah ia desain, yang telah ia lakukan, buat ya, atau kerjakan seperti itu. Nanti tim yang akan berkompetisi dengan tim perwakilan provinsi lainnya sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Jadi misalnya kalau jenjang SD jenjang SD ya akan melawan jenjang SD. Nah, di final nanti kira-kira akan seperti apa? Lanjut. Nah, oh ya, ternyata kita bahas dulu temanya. Tema STEM-nya terkait dengan energi dan perubahan iklim, ya. Tema ini menjadi benang merah pada setiap tahapan. Tolong digarisbawahi, itu ada yang di underline atau di bold kuning itu bahwa tema energi dan perubahan iklim merupakan tema yang menjadi benang merah pada setiap tahapan. Tema soal pada tahap basic akan saling terkait dengan tema pada tahap intermediate dan advance, ya. Jadi saling berkait. Sekilas mengenai energi dan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang sangat serius yang mengancam kehidupan di bumi. Dampaknya sudah kita bisa rasakan, misalnya cuaca ekstrim, pergeseran garis pantai, akibat naiknya permukaan air laut, dan berkurangnya produksi pertanian akibat pola hujan yang tidak teratur. Oleh karena itu, Perserikatan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menetapkan pengendalian perubahan iklim sebagai salah satu tujuan pengembangan berkelanjutan yang menjadi rujukan pembangunan setiap negara. Ya, jadi tagline-nya adalah energi dan perubahan iklim. Jadi tolong Bapak Ibu nanti kalau mau latihan untuk menguji kemampuan peserta Bapak Ibu, peserta didik Bapak Ibu, temanya hanya energi dan perubahan iklim. Ya, lini masa pelaksanaan. Ya, tolong di screenshot ya atau di foto. Ini merupakan hal yang penting lainnya terkait dengan Ki Hajar ini. Mulai diluncurkan sekitar tanggal 13 Juni 2024 Bapak Ibu, sekarang sudah boleh mendaftar sampai dengan 9 Agustus. Ya, setelah 9 Agustus tidak akan dibuka lagi tuh registrasinya. Karena apa? Karena di tanggal 10 kita akan mulai untuk ronde pertama yaitu di tahap basic pada 10 Agustus. Kemudian seminggu selanjutnya akan ada pengumuman, namun tidak dituliskan tanggalnya karena memang tentatif apakah 3 hari selanjutnya atau bahkan sampai dengan seminggu. Kita hanya menunggu SK-nya. Dari basic tanggal 10 kita akan lompat ke tahap intermediate di tanggal 24 Agustus 2024. Selanjutnya akan kita masuki di tahap advance, itu diberitahu ya bahwa rentangnya adalah 26 Agustus sampai dengan 6 September 2024. Lalu di final round-nya itu di tanggal 16 September sampai dengan 6 Oktober 2024 dan nanti 5 terbaik akan diundang langsung ke Malam Anugerah Ki Hajar di bulan November 2024 yang insya Allah penyelenggaraannya akan berlangsung di Jakarta. Seperti itu Bapak Ibu. Apresiasi bukan hanya untuk peserta, yaitu peserta didik, melainkan juga guru